Person of the Year 2024, kategori Rising Political Star. Penghargaan diberikan kepada Bupati Cirebon 2018-2024, Dr. Andos Haji Imron MAG. Assalamualaikum pemirsa RCTV. Novia Aprilia kembali hadir untuk Anda semuanya pemirsa di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang luar biasa yang berpengaruh di Cirebon. Salah satu yang sangat berpengaruh pemirsa di wilayah Kabupaten Cirebon yang sangat berkontribusi atas kemajuan Kabupaten Cirebon adalah sosok yang satu ini. Sudah tidak asing wajahnya ya, Kang Imron. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lama juga kita nggak ngobrol nih. Iya, ya. Sudah lama ya. Alhamdulillah ya Pak ya, hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak ya Pak. Ini gimana Pak? Hari ini Pak, ini hari yang bahagia juga nih Pak. Iya. Selamat ulang tahun ya Pak sebelumnya nih Ya, Pak. sama-sama. Waduh, Ya. ini semoga Bapak sehat Iya, selalu, sehat. berikan semangat Pak untuk warga Kabupaten Cirebon. Ya. Ya, selamat kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya di sini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang bisa bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon demi kemajuan Kabupaten Cirebon. Oke, ditunggu Pak gebrakan-gebrakannya Ya. Pak ya. Apalagi Ya. Bapak ini sebagai pemimpin yang dinantikan nanti Pak selama 5 tahun ke depan nanti melanjutkan kembali ya Pak pembangunan Kabupaten Cirebon. Oke Pak, sebelumnya Pak ya, ini bagaimana nih Pak aktivitas Bapak nih sehari-hari ini? Aktivitas saya sehari-hari ya kita bersilaturahmi kepada masyarakat dan masyarakat juga sering yang pada datang kepada kami yaitu silaturahmi. Jadi untuk saat-saat sekarang setelah pilkada kami banyak bersilaturahmi kepada masyarakat dan masyarakat pun sama. Dari pagi itu tamu sering pada datang. Selalu ya Pak ya? Ya. Ini nggak pernah sepi ya Pak? Nggak pernah sepi, di rumah saya sampai malam. Ini bukti dukungan dari warga ya Pak ya? Ya. Ini banyak ya untuk memberikan support juga kepada Kang Imron pastinya. Oke, Pak ngomong-ngomong ya Pak ya, ini Bapak terpilih kembali pasti ada rasa iya Pak, bangga juga ya Pak ya? Masih dipercaya oleh warga Kabupaten Cirebon Kang Imron. Ya, jadi kami merasa senang dan bangga terhadap masyarakat Cirebon. Masyarakat Cirebon masih mempercayakan kepada kami sebagai Bupati Kabupaten Cirebon, maka kami berniat bahwa kepercayaan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat Kabupaten Cirebon. Oke, apalagi nih Pak nanti Pak untuk kemajuan Kabupaten Cirebon Bapak sudah punya rencana apa nih Pak ya untuk bisa lebih berkembang lagi? Saya akan berdiskusi dengan para pejabat di Kabupaten Cirebon, terutama yang sangkut paut tentang masalah kemasyarakatan, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, ekonomi, seni, budaya, semuanya kami akan bahas dan kami akan mengurai apa sih permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, apa sih potensi yang ada di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan. Jadi kami ingin nanti visi misi saya itu dilaksanakan oleh seluruh aparat baik dari sekda sampai tingkat desa, lalu di backup atau didukung oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Bapak sudah punya pengalaman ya Pak ya selama 5 tahun kemarin ya Pak ya. Apa dulu nih Pak yang akan Bapak lakukan nih untuk bisa melakukan perubahan Pak di Kabupaten Cirebon? Kami akan merubah dulu karakter para pemimpin, karakter para pejabat harus bisa merubah mindsetnya, yaitu untuk pelayanan terhadap umat. Jadi kalau pelayanan terhadap umat aja dipersulit, jangan dipersulit. Jadi kita dipersulit nih, untuk saat sekarang tidak, tapi kami ada masih dengar-dengar. Makanya harus diniatkan oleh para pejabat apabila itu untuk kepentingan masyarakat, melayani masyarakat, wis aja susah-susah langsung dilayani, aja dipersulit. Oke, lebih dipermudah lagi untuk pelayanan ya Pak ya, apalagi pelayanan adminduk. Yang pengurusan yang lain-lainnya juga ya, Pak Imron ya. Ini komitmen ya Pak? Komitmen kami gitu. Untuk 5 tahun ke depan nanti Bapak ya Pak? 5 tahun ke depan ini insya Allah. Karena kita tahu ya bahwa sekarang negara kita ini Indonesia itu memberikan suatu kebebasan terhadap daerahnya masing-masing untuk memajukan masing-masing. Jadi sekarang kami pun menawarkan program ini dari bawah. Kami merangkul para kuwu-kuwu
mangga potensi apa sih yang ada di desanya masing-masing. Bahkan kami dengan Pak Camat, dengan Ibu Camat ini yang ada, Pak Camat, sok apa menggali potensi, dan saya ingin di kecamatan ini ada tempat-tempat untuk diskusi, untuk tempat kongko-kongko masyarakat. Kami ingin setiap kecamatan mempunyai tempat untuk wisata atau untuk kumpul-kumpul di sana. Jadi kami mengharapkan kepada camat ini menggali potensi para kuwu yang ada di desanya Oke, masing-masing. jadi membangun Kabupaten Cirebon ini dari tingkatan bawah ya Dari Pak ya? tingkat bawah. Dari desa kemudian bertahap ya? Ya. Oke, karena nanti kan bersinergi ya Pak? Ya, Pemerintah desa, ya. kecamatan dengan pemerintah Camat, daerah iya. ya? Jadi kita menggali dari bawah. Jadi kita ini programnya dari bawah. Apa sih kuwu-kuwu yang ingin diharapkan? Karena menggali potensi yang paling tahu ini adalah pemerintah daerah yang ada di desanya. Oh ini potensinya, ini misalkan laut, ini berarti nelayannya. Oh ini di desa ini adalah petani. Oh ini seninya, oh ini budayanya, segala macamnya. Harus jeli juga berarti ya Pak ya? Ya. Pemimpin daerahnya juga ya Pak ya? Ya. Oke, di desa semua ya Pak ya, Bapak juga nih Pak, yang kita tahu juga Bapak Ya. ini sebagai tokoh yang sangat luar biasa Pak, pembangunan di Kabupaten Cirebon ini progresnya sangat luar biasa. Terus juga Bapak ini membebaskan kepala dinasnya ini harus memiliki inovasi ya Pak? Ya harus memiliki inovasi. Jadi pejabat itu harus memberikan inovasi. Maka saya sering ngasih arahan terhadap para pejabat. Jangan harapkan saya ini adalah memberikan petunjuk. Tapi kalianlah yang harus berinovasi. Dari inovasi-inovasi inilah. Maka kami memberikan kebebasan untuk berekspresi para pejabat untuk berinovasi di dinas masing-masing, tupoksi, tugas pokok dan fungsinya di dinas masing-masing. Silakan Anda menggali untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Oke, Bapak sebagai tokoh yang sangat sukses juga ya Pak ya. Ya. Ini tokoh politik juga kita tahu Bapak sebagai ketua DPC ya Pak ya di PDI Perjuangan ini di eranya Bapak ini kursi naik juga nih Pak. Naik 5 kursi, 5 alhamdulillah. Kursi. Ini keberhasilan apa sih Pak yang Bapak lakukan sehingga memperkokoh di partai ini Pak? Nah itu kami ini kita apa sih permasalahan di partai kita? Oh ternyata ini. Maka kami adalah merangkul semua kader-kader dan juga tokoh-tokoh. Ini kami selalu belusukan terus ke daerah-daerah, ke kampung-kampung itu. Oh inilah, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, baik itu PAC-nya, ranting, anak ranting, dan calon-calon dewan semuanya bekerja, maka alhamdulillah itu kita naik 5 kursi. Terbayang Pak akan naik sampai 5 kursi itu Pak? Ya, jadi kalau kita kan yang ada kita ini ikhtiar dan doa. Oke. Nah, kami sebagai pimpinan berdoa dan ngasih arahan. Tapi yang bekerja ini semua. Semua. Ya, masyarakatnya, dari pengurusnya, semuanya bekerja. Semua ya harus bersatu. Ya. Kerja sama tim ya Pak? Ya, kerja sama tim. Makanya pimpinan itu harus menjadi contoh suri tauladan. Jadi pimpinan itu harus menjadi contoh suri tauladan, dan kami merangkul semua yang ada gitu. Dan kitanya harus menjadi contoh. Baik ucapannya, tingkah lakunya, bukan sekedar kita ucapan, bukan sekedar teori, tapi kita prakteknya pun kita disesuaikan. Apa yang diomongkan, apa yang kita diskusikan, kita bareng-bareng. Oke, sudah puas Pak 5 kursi itu apa sebelumnya? Ini targetnya harus lebih dari itu Pak? Ya, Itu bagaimana? kalau urusan dunia kita harus berikhtiar terus. Harus berikhtiar. Kalau untuk kebaikan kita jangan puas. Tapi kalau kita kejelekan, kita itu harus dievaluasi. Jangan melakukan lagi. Iya, itu juga yang mungkin jadi pegangan Bapak ya Pak Ya. untuk ke depannya Pak ya, sama memimpin nanti untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Ya. Ini termasuknya juga ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, bagaimana sih? Ya. Jadi kalau urusan dunia tidak akan selesai-selesai. Hidup ini masalah. Tapi kita sebagai pemerintah bagaimana menangani masalah. Nah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu. Waduh, ini udah. Ya. Tapi Pak, bagaimana Bapak menanggapi ini Pak dengan apa ya, di Kabupaten Cirebon ini masih ada PR yang belum terselesaikan Ya. gitu. Ya itulah, maka tugas kita bersama. Jadi antara pejabat, itulah pejabat dan masyarakat, itu antara ulama, umara dan masyarakat ini harus bareng-bareng. Gitu. Oke, berat nggak sih Pak ini Pak sebagai pemimpin, apalagi orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon nih Pak? Kalau kita dalam hidup itu harus punya prinsip. Tidak akan menjadi, kalau kebaikan jangan merasa diri berat.
Kita harus kita bagaimana kita memberikan manfaat terhadap orang lain. Nah itulah, jadi kita ini di dalam hidup ini harus punya konsep. Kalau kita ibadah, kendalikan pikiran kita. Nah kalau kita ada di ada di masjid, itu jagalah ucapan kitanya. Kalau kita ada di tempat-tempat makan, jagalah perangainya. Apabila kita ada di tempat orang lain, jagalah pandangan kitanya. Itu hidup dan kita harus memaafkan terhadap orang yang bikin salah terhadap kita. Begitu Pak, harus dimaafkan. Dan Pak. kita pun harus minta maaf apabila kita ada berbuat kekurangan atau kesalahan. Jangan kita memikirkan kebaikan kita, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jangan menjadi pegangan kita hidup, oh ini saya berbuat baik gitu aja. Saya sekarang pun pilkada sudah saya menang, saya yang gak pilih, saya pun itulah masyarakat kami, kita semua bareng. Oke, jadi nggak Gitu. heran ya, ini banyak mempercayakan ya kepada Kang Imron untuk memimpin Kabupaten Cirebon ke depan ini memang karena Bapak luar biasa ya Pak, yang membuat kita lebih beriman lagi. Iya. Oke deh, kita akan lanjutkan berbincang bersama dengan tokoh yang sangat luar biasa bersama dengan Kang Imron usai jeda berikut ini. Saya sekarang sukses, sekarang terpilih, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun harus ingat itu pun dari Allah seperti itu. Jadi olah dzikir itu pun perlu untuk mengendalikan nafsu kita dan jiwa kita. Oke Pak, kalau boleh ya Pak ya, jujur Bapak ini terbayang nggak sih Pak saat dulu waktu remaja atau kecil ya Pak ya ada di posisi yang sangat luar biasa saat ini Pak? Saya waktu kecil tidak berpikir karena dulu zamannya berbeda. Dulu nggak mungkin saya orang santri akan menjadi bupati. Dulu kan syaratnya kan beda. Yang penting orang tua saya kamu belajar, gitu saja dan sesuaikan dengan zamanmu. Jadi pendidikan hidup kamu itu harus sesuai dengan zamannya. Oke, tidak ada spesifikasi ingin jadi dokter, insinyur apa Nggak ada. saat itu? Kan orang tua saya kan backgroundnya pesantren gitu kan, sekolah aja, sekolah agama saja kan gitu. Jadi tidak berpikir untuk itu. Jadi yang penting anak belajar. Bahkan saya untuk kuliah ke Bandung pun orang tua saya tidak tahu. Silakan apa yang Anda baik, tapi itu untuk kebaikan dan kamu sesuai dengan zamannya, silakan. Pendidikannya sangat penting ya Pak ya, Iya. bagi seorang Kang Imron ini ya pemirsa. Oke, jadi ini pendidikan sangat penting ya Pak ya. Sangat Ini penting. juga, untuk generasi muda jangan sampai tinggalkan pendidikan ya Pak. Ilmu itu paling penting, apapun ilmu. Bahkan kata Rasulullah, waman arada dunya fil ilmi, waman arada akhirata fil ilmi, waman arada huma fil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia itu harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat itu pun harus dengan ilmu. Yang menghendaki keduanya pun harus dengan ilmu. Tapi kita belajar berilmu, tapi harus ilmu itu harus merubah pola pikir kita, tingkah laku kita. Jangan sampai ilmu cuma sekedar ilmu. Dalam ilmu, dalam agama kita tidak boleh, kita nggak seneng kalau ada orang marah-marah. Kitanya jangan sok marah-marah. Gitu. Kalau kita waktu jadi bawahan, kita paling kesal kepada atasan kalau ngomongnya sombong, arogan atau apa. Kitanya sebagai pimpinan jangan sampai melakukan itu. Pasti orang lain akan kesal. Akan meniru juga Nah, ya, itulah Pak. harus ngaji rasa. Ngaji rasa Gitu. ya. Kalau ngaji buku, ngaji kitab ada tulisannya. Ngaji rasa itu nafsu kita yang harus dimanage. Oke, udah paham Gitu. yang ngaji rasa ya Pak ya. Ngaji rasa. Oke, ya. Pak, ada di posisi saat ini ya Pak ya. Bapak ini sudah puas kah Pak? Apalagi terpilih kembali ini Pak sebagai orang yang memerintah ya untuk Ya, jadi kalau urusan dunia bukan masalah puas tidak puas, tapi kita harus sering bersyukur. Harus sering bersyukur apa yang ini, tapi kita harus selalu berbuat baik untuk umat, untuk diri kita, masyarakat. Jadi kepuasan, kebaikan itu harus kita lakukan terus-menerus. Gitu. Jangan ada habis-habisnya. Gitu. ini untuk kemajuan
Kabupaten Tidak Cirebon. sampai di sini aja Pak ya. Di sini Sudah aja. ada nih apa planning-planning dari Ya, Imron ya Pak. iya. Nanti saya akan ngumpulkan, nanti kalau saya pelantikan, kumpulkan para pejabat 100 harinya kita ini harus laksanakan. Gitu. Oke, di 100 hari kerja Bapak nih ya. 100 nanti hari ya? kerja. Oke, akan buat gebrakan seperti apa Ya. nih ya? Ya, gitu. Jadi kebutuhan apa sih sekarang yang menjadi sorotan permasalahan di masyarakat, itulah nanti kajiannya lalu kita laksanakan kepada dinas-dinas yang terkait itu. Oke. Jadi Bapak ingin menyampaikan apa sebagai generasi muda kita untuk memotivasi agar yuk kita bisa sukses kalau kita ini bekerja keras. Ya, saya menghimbau kepada generasi muda harus selalu belajar. Dan itu kita harus ngaji diri, ngaji rasa. Dan itulah yang harus adik-adik, anak-anak kita yang muda-muda, dan kita pun harus juga mempertahankan kebaikan yang ada di Cirebon, yaitu baiknya apa, dan kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Oke, karena Cirebon ini kan punya keistimewaan sangat luar Punya biasa. istimewanya, jadi seni budaya di Cirebon mempunyai ada ciri khas tersendiri. Kita lestarikan, tapi kita juga menggali nilai-nilai baru yang lebih baik lagi. Betul sekali, dengan potensi kita miliki juga ini sangat menarik ya Pak untuk bisa dilirik oleh investor juga ya Pak. Iya. Oke. Makanya sekarang harus dipermudah. Dipermudah. Karena Cirebon ini adalah suatu tempat geografisnya sangat strategis. Ya, kita darat, kita mempunyai jalan tol ya, dan pintu tolnya banyak. Laut kita punya. Kami pun berharap kepada masyarakat, program-program yang ada oleh pemerintah saya minta harus didukung dan di backup oleh masyarakat. Itulah nanti program kita akan bisa sukses dan akan bisa bermanfaat. Oke Pak, selama Bapak memimpin, capaian-capaian sudah banyak ya Pak ya. Mas ingat Pak apa aja Mbak sudah Bapak raih nih Pak? Itu Pak, Mbak, jadi kalau kebaikan jangan sok diinget-inget. Oh, nggak boleh diinget-inget ya Pak ya? Yang penting kita berbuat baik dan kita berbuat baik gitu. Yang ada kita harus apa kekurangan kita, kita harus kita tangani kekurangan itu. Oke, dengan karakteristik wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak ya, Bapak ini sudah dekat belum sih menurut Bapak dengan warga Kabupaten Cirebon? Saya jujur saya terpilih pun karena saya dekat dengan Kabupaten Cirebon, saya silaturahmi, saya sering ke hajat yang hajat, karena saya dulunya lebih gitu kan, jadi kita dekat kepada masyarakat, itulah maka masyarakat banyak yang memilih saya karena saya orang lain banyak yang tahu terhadap saya. Karena kedekatan Bapak dengan warga juga Pak. Dari Bapak bertemu dengan warga, sebenarnya apa sih Pak keinginan dari mereka yang ingin diprioritaskan? Jadi kalau kita lihat sering ngobrol dengan masyarakat ya, itulah kebutuhan masyarakat. Di sana masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, yaitu yang kebutuhan masyarakat, dan masyarakat akan beda-beda. Misalkan petani akan beda ya, terus orang yang sakit akan beda, orang-orang seni juga akan beda. Nah, kami pun semuanya akan kami rangkum dan kami pun akan mengurai program-program itu dengan para pejabat-pejabat untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan nanti program-program unggulan dari Bapak di berbagai sektor pastinya Pak ya? Iya. Oke Pak, ada yang ingin disampaikan kepada warga, apalagi para pendukung Bapak ini yang selalu beriman ya Pak? Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya sudah terpilih menjadi Bupati Cirebon, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, dan sekarang pada masyarakat baik yang milih dan tidak memilih saya, yuk kita sama-sama kita membangun Kabupaten Cirebon. Kita jaga persatuan kita dan jaga kita keamanan kita untuk kita bersama-sama memajukan. Yuk kita hilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di kita, dan yuk kita bersatu untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi ya Pak di Kabupaten Cirebon. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.